Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada. Teman-teman diskusi pada pagi ini yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan yang sempurna dan nikmat yang tertinggi adalah iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang strategi menggapai puncak kesuksesan. Kenapa tema ini perlu diskusikan? Karena dalam realitasnya, setiap individu itu ingin dirinya sukses. Tetapi setiap individu itu berbeda dalam memahami sukses. Dan juga mereka tidak tahu apa hambatan-hambatan yang menghalangi dia itu menjadi seorang yang sukses. Kemudian yang ketiga, dia itu tidak tahu strategi apa untuk menggapai kesuksesan itu sendiri. Maka karena itu kita membahas secara satu persatu untuk membahas ini supaya kita ini paham tentang kesuksesan itu sendiri. Supaya kita itu nantinya paham dengan betul apa strategi menggapai puncak kesuksesan itu. Sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Karena setiap individu itu punya pemahaman yang berbeda dalam memahami sukses. Ada yang memahami sukses itu ketika dia mempunyai kekayaan yang banyak. Terutama orang-orang yang ekonominya terbatas, dia menganggap orang sukses itu dia itu kalau mempunyai rumah yang mewah, kemudian mempunyai mobil yang bagus, bahkan mobil-mobil mewah, punya sawah yang lebar, atau punya perusahaan yang banyak, punya toko yang banyak, itu menganggap orang sukses kalau punya kekayaan yang banyak. Ada orang itu menganggap sukses itu dia ketika dia itu mempunyai jabatan yang tinggi. Tinggi dalam pemahamannya masing-masing. Mungkin orang yang jadi guru di sekolah memaham sukses itu ketika dia menjadi kepala sekolah. Seorang dosen menganggap sukses itu ketika dia menjadi rektor. Seorang aktivis partai mungkin dia menganggap kalau dia itu menjadi DPR, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri dan sebagainya. Itu menganggap itu adalah sukses. Tapi juga ada orang menganggap sukses itu kalau punya kualitas yang tinggi. Terutama dia itu menjadi public figure ya, menjadi seorang penceramah. Dia menganggap sukses ketika dia terkenal. Atau dia menjadi seorang artis ketika dia terkenal. Kalau dia misalnya menjadi bintang film atau menjadi penyanyi, dia kalau ketika dia terkenal itu adalah puncak kesuksesan yang diharapkan. Bagi seorang pelajar, bagi orang ilmuwan, menganggap sukses itu ketika dia mempunyai ilmu yang banyak, ilmu yang luas, mendapatkan dia itu tulisan-tulisan yang bagus, dia mempunyai tulisan yang bagus, dibaca banyak orang, bahkan dari sejumlah internasional. Tetapi ada yang menarik di kalangan muda menganggap sukses itu ketika dia mencapai cinta yang dia inginkan. Terutama anak muda yang sedang asmara. Wah, dia dianggap sukses itu ketika dia mendapat cewek yang dia cintai. Atau bagi seorang perempuan, dia ketika mendapat cowok yang dia cintai. Maka kalau kita baca novel, waduh, banyak petualangan-petualangan orang karena jatuh cinta, sehingga kadang-kadang dia itu melakukan satu hal yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan istiadat. Tapi semua itu bagi saya itu tidak penting, tergantung bagaimana kita memahami sukses. Saya terserah kepada pemirsa, pada teman diskusi, menurut Anda itu apa sih kesuksesan itu?
Tapi kalau semahaman sukses itu adalah mencapai satu keinginan, di mana keinginan itu menyenangkan hati sesuai dengan tentuan-tentuan agama dan tidak bertentangan dengan tata negara, aturan undang-undang pemerintah Indonesia, dan juga adat istiadat yang berlaku. Pemahaman saya begitu. Ya persilakan dia kaya, tapi kayanya yang benar sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia ini. Persilakan dirinya terkenal, tapi terkenal dengan cara yang benar, bukan dengan cara memfitnah, tapi dengan prestasi yang dia dapatkan. Persilakan dia punya jabatan yang tinggi, tapi dengan cara yang benar, kemudian digunakan dengan hal-hal yang benar. Itu bagi saya begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan yang perlu menarik yang kita tanya ini, kenapa orang itu gagal untuk menggapai cita-citanya itu? Banyak yang tidak sukses untuk mencapai yang dia inginkan, yang dia tuju. Nah, maka karena itu ini perlu kita pelajari. Yang pertama itu faktor penghambat membuat orang menjadi sukses, atau faktor gagal yang pertama itu adalah keyakinan yang salah. Dia mempunyai keyakinan yang salah kepada yang dia inginkan. Misalnya dia itu punya keinginan menjadi orang kaya. Lalu dia punya pemikiran, kekayaan itu adalah sumber dari segala kejahatan. Apa buktinya? Kadang-kadang orang itu ketika masih hidup sederhana, orangnya jujur, rajin ibadah, sholat silaturahim. Namun setelah kaya, dia kadang-kadang dia itu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, sehingga dia meyakini, berarti harta itu sumber dari kejahatan. Nah, itu menjadi keyakinan yang salah. Karena punya keyakinan yang salah, maka tidak ada usaha untuk mencapai cita-cita itu, karena apa yang diinginkan itu dianggap buruk. Atau dia punya keyakinan yang salah tentang jabatan. Kalau punya jabatan, dia bisa melakukan menyalahgunakan jabatan sehingga melakukan korupsi, sehingga dia bersikap sewenang-wenang. Nah, keyakinan yang salah ini membuat dia tidak mau berjuang untuk menggapai cita-cita itu. Itu adalah penyebab yang pertama. Nah, kemudian penyebab yang kedua, tujuan yang tidak jelas. Dia punya keinginan, tapi keinginannya nggak jelas. Dia ingin kaya. Oh iya, oke, kaya. Kayanya dari apa? Apa dari berdagang? Apa dia dari hasil menjadi pengusaha? Atau hasil dia jadi trainer? Apa dia itu kaya dari bintang film? Dia tidak tahu. Oke, dia ingin kaya jadi pengusaha. Pengusaha apa? Dia nggak jelas. Apa menjadi pengusaha retail, apa jadi pengusaha kayu, atau jadi pengusaha bahan makanan. Dia tidak jelas, sehingga dia itu tidak terarah untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Tidak ada langkah-langkah yang konkret untuk mencapai tujuan yang sistematis itu. Kenapa? Karena tujuannya tidak jelas. Kemudian yang ketiga, menganggap tujuannya mustahil. Dia itu menganggap tidak mungkin dia mencapai apa yang dia cita-citakan. Misalnya dia ingin menjadi bupati misalnya, karena dia aktif di partai. Dia bilang, nggak mungkinlah saya jadi bupati. Saya nomor 1 tidak pintar, nomor 2 saya tidak punya uang, saya bukan keturunan bupati. Nah, karena sudah menganggap mustahil, dia tidak akan ada usaha mencapai cita-cita itu. Maka dia pasti gagal. Atau misalnya dia cita-cita menjadi seorang ilmuwan, menjadi orang yang ahli matematika. Dia sudah menganggap tidak mungkin dia menjadi ahli matematika. Kenapa? Karena dia itu misalnya sekolahnya tidak favorit, atau bukan keluarga yang ahli matematika. Atau menganggap matematika itu sulit, sehingga mustahil menjadi seorang ahli matematika. Karena dia sudah menganggap mustahil, dia tidak ada perjuangan untuk menuju cita-cita itu. Atau dia misalnya ingin menjadi pengusaha sukses, pengusaha retail yang sukses, ingin mempunyai minimarket atau supermarket di seluruh Indonesia. Dia sudah bilang mustahil, mana mungkin bisa menjadi pengusaha, modal tidak punya, akses tidak punya. Karena sudah menganggap mustahil, maka tidak ada usaha untuk mencapai cita-cita itu. Jadi faktor-faktor kegagalan yang ketiga itu menganggap tujuannya itu mustahil. Nah,
Kemudian yang keempat, tidak merasa harus. Jadi dia itu punya cita-cita, tapi dia santai-santai saja. Omanya ingin menjadi dia itu menjadi seorang yang ahli ilmu fikih. Punya keinginan, jelas. Tapi dia itu berpikir, ya kalau insya Allah lah kalau saya mendapat takdir, saya menjadi orang yang ahli fikih. Karena apa? Karena dia tidak merasa harus, maka dia itu santai-santai aja. Tidak gigih untuk menggapai cita-cita itu. Dia itu tidak berusaha sungguh-sungguh karena walaupun dia gagal tidak masalah bagi dia karena tidak merasa. Contohnya dia misalnya calon ingin jadi DPR. Dia tidak berpikir harus jadi DPR. Akan berpikir ya tidak jadi tidak apa-apalah. Kalau sudah berpikir seperti itu, maka dia tidak akan gigih untuk mencapai kesuksesan itu. Banyak buktinya. Orang yang ingin mendapatkan gelar doktor misalnya, karena dirinya tidak merasa harus untuk mendapat gelar doktor, ketika dia itu mengerjakan disertasi, maka dia tidak akan sungguh-sungguh, karena tidak merasa dirinya harus selesai S3-nya. Nah, kemudian yang kelima, tidak punya strategi yang terbukti berhasil. Dia tidak mempunyai teman yang tahu, yang mengajarkan dia bagaimana menggapai cita-cita yang diinginkan. Misalnya dia itu ingin menjadi pengusaha, misalnya itu bahan pangan. Misalnya. Dia tidak punya ilmu cara bisnis bahan pangan itu. Dan juga tidak punya teman yang mengajarkan dia untuk menjadi pengusaha yang berhasil di bidang bisnis pangan itu. Atau dia ingin menjadi seorang profesor misalnya. Atau paling tidak dia ingin menjadi seorang yang bergelar doktor. Dia tidak punya strategi bagaimana dia bisa mencapai gelar doktor. Dia tidak punya ilmu itu dan tidak punya teman yang membimbing. Maka otomatis karena dia tidak punya strategi, tidak punya cara untuk mencapai sukses, tidak akan sukses. Ibaratkan kita mau pergi ke Surabaya dari Lumajang. Dia tidak tahu jalannya menuju Surabaya, dia tidak akan pernah nyampe. Maka kalau ingin sampai ke Lumajang, ke Surabaya harus tahu jalannya bagaimana nyampe ke Surabaya. Nah, kemudian kita melihat yang keenam itu meletakkan tanggung jawab pada orang lain. Ini punya artian dua. Artian yang pertama, dia itu tidak mandiri. Dia selalu aktivitasnya itu minta bantuan orang lain. Sehingga dia itu tidak punya kemandirian dalam bekerja. Dia tidak punya keahlian dalam bekerja. Dia tidak punya profesionalisme. Karena dia selalu letakkan tanggung jawab kepada orang. Atau pengertian yang kedua, dia itu sering melakukan kesalahan. Ketika dirinya salah, dia tidak belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Ketika dia gagal, dia itu tidak pernah belajar dari kegagalan itu. Tapi meletakkan tanggung jawab pada orang lain. Dia menyalahkan orang lain. Misalnya dia itu ketika dia itu ingin menjadi, misalnya itu menjadi seorang ilmuwan, ahli bidang ilmu tafsir. Dia ini berpikir, kalau ternyata dia gagal, oh karena saya tidak punya guru yang ahli tafsir, oh karena saya tidak punya biaya, oh karena saya tidak punya waktu, itu menyalahkan orang lain. Atau ketika dia bisa calon, ingin menjadi kepala desa misalnya, dia sudah berusaha sungguh-sungguh, namun dia itu kesalahan itu ditimpakan kepada timnya, tidak tanggung jawab, sehingga dia itu gagal. Dia tidak tanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawab untuk menggapai tujuan itu. Kemudian yang ketujuh itu mudah menyerah. Jadi punya pilihan sedikit menyerah, punya pilihan sedikit menyerah. Ketika dia itu ingin menjadi pengusaha, misalnya itu kayu, sedikit dia mencari modal, sudah tidak mau usaha, udahlah, nggak mungkin lah, sudah menyerah. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika dia itu begitu, ya gagal juga. Kenapa? Tidak gigih. Punya kesalahan sedikit, menyerah. Dia ingin menjadi seorang ilmuwan. Dia ingin menjadi orang, misalnya itu ahli di bidang psikologi.
dia itu sulit mencari buku sendiri, wah di rumah saya nggak ada buku lah, saya tidak bisa menjadi seorang ilmuwan, tidak menjadi orang ahli di bidang psikologi. Dia mudah menyerah. Kalau dia misalnya ingin menjadi bupati, dia punya hambatan sedikit, sulit mencari partai pendukung, sudah menyerah. Atau sedikit dia sulit mencari tim sukses, sudah menyerah. Jadi lemah itu adalah penyebab yang berapa ini? Yang ke-7 ya. Kemudian yang ke-8 ini tidak mengolah hidup seperti bisnis yang harus untung. Dia tidak mampu mengolah bisnis. Setiap hari ini apa yang harus dia dapatkan? Oh, pagi setelah subuh, sholat subuh, apa yang harus dia dapatkan? Oh, dia zikir untuk memperkuat spiritual. Oh, setelah itu apa? Baca buku untuk memperluas pengetahuan. Setelah berikutnya apa? Baca berita pada pagi itu untuk kita bekal untuk melakukan bisnis berikutnya. Mau berikutnya apa? Kita harus telepon kolega-kolega untuk memperkuat bisnis. Setelah itu harus apa? Kita harus lihat bisnis, baik secara langsung maupun dengan cara online. Dia tidak mengelola waktu. Jadi ya waktu ya berjalan begitu saja lah. Jadi tidak berpikir bahwa dalam 1 jam ini dapat keuntungan apa, dalam 1 hari mendapat keuntungan apa. Ya udah tidak dikelola dengan bagus hidupnya. Jadi berjalan begitu saja sehingga tidak bermakna hidupnya. Kemudian yang ke-9, terpengaruh oleh pesimisme dan optimisme orang lain. Ketika ada orang yang mendorong untuk dia menjadi seorang sukses, aduh semangat. Tapi begitu ada orang lain yang mendinginkan, yang menurunkan motivasi, itu. Ketika mendorong orang supaya dia menjadi orang yang ahli, misalnya bidang hadis, dia semangat. Begitu teman yang lain yang dia itu mendorong untuk ahli fikih, berubah lagi. Bahkan ketika datang lagi yang melemahkan, untuk apa kamu jadi ahli fikih? Jadi remaja, dia sudah turun lagi. Jadi dia itu tidak punya kemandirian, tidak punya optimisnya, tidak punya semangat, punya keyakinan dari dirinya sendiri, tapi dipengaruhi oleh orang lain. Ini yang terakhir, tidak punya mentor penggerak. Dia pun tidak punya guru yang bisa mengajarkan dia itu menjadi orang sukses. Artinya kalau dia ingin bergerak di bidang bisnis, harus punya guru yang memang ahli di bidang bisnis. Kalau ketika dia itu ingin menjadi sukses di bidang politik, ingin menjabat jabatan strategis di bidang di politik, dia tidak punya guru yang mementor, yang membimbing menjadi seorang politisi yang sukses, yang handal. Ketika dia menjadi seorang ilmuwan, dia tidak punya mentor yang menggerakkan dia untuk menjadi seorang ilmuwan yang sukses. Nah, maka karena itu kita jadi perlu untuk kita ini belajar bagaimana kita ini berikutnya apa strategi-strategi yang harus kita lakukan untuk menggapai puncak kesuksesan ini setelah kita memahami ada 10 penghambat menjadi seorang yang sukses. Maka kita akan melihat dengan kasat mata bahwa ternyata yang pertama yang menghambat seorang untuk gagal, keyakinan yang salah, yang dua tujuan tidak jelas, yang tiga menganggap tujuan yang mustahil, kemudian yang keempat tidak merasa harus, kelima tidak mempunyai strategi yang terbukti berhasil, 6 meletakkan tanggung jawab pada orang lain, 7 mudah menyerah, 8 tidaklah hidup seperti yang harus beruntung, kemudian 8 terpengaruh optimisme orang lain, dan 9 tidak punya mentor penggerak. Nah, maka karena itu kita akan membahas tentang kiat-kiat menjadi sukses. Nah, kenapa kita jadi penting kita bicara tentang apa kiat-kiat menjadi sukses ini, supaya kita itu nantinya paham dengan betul bagaimana supaya kita itu menjadi seorang yang sukses. Setelah diawali kita ini apa penyebab kegagalan, kemudian berikutnya bagaimana cara menggapai kesuksesan itu sendiri, itu yang harus kita pelajari. Maka
Apa yang harus kita lakukan? Ya. Maka yang pertama, agar supaya dia menjadi orang yang sukses itu, maka yang harus dilakukan keyakinan yang benar dan bulat untuk menjadi sukses. Jadi harus punya keyakinan yang benar. Umpamanya dia itu ingin menjadi seorang yang sukses di bidang bisnis. Harus dia yakin bahwa dia itu adalah cara yang benar untuk menggapai kekayaan. Itu yang pertama. Dan dia harus yakin bahwa yang diinginkan pasti akan tercapai. Kemudian setelah itu dia mempunyai tekad bulat untuk mencapai suksesan itu. Dan dia berkata dari harus dia capai. Dia tidak boleh tawar-menawar lagi. Dia punya keyakinan yang benar yang akan ingin dicapai bahwa itu hal yang benar dengan cara yang benar. Dan yakin dalam dirinya bahwa dia akan tercapai dan mempunyai tekad yang bulat. Pantang menyerah apapun yang terjadi. Setelah itu apa? Menetapkan tujuan yang jelas dan mantap. Atau jelas, oh dia ingin menjadi seorang ilmuwan. Ilmuwan apa? Di bidang ilmu fisika. Kemudian di bidang apa? Jelas. Ingin menjadi ilmuwan di bidang tafsir. Tafsir apa? Bil maksud. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Oh, dia dengan cara apa? Dengan membaca buku-buku tafsir. Dengan cara mencari guru yang ahli bidang tafsir. Nah, ya jelas bagaimana cara untuk mendapat itu dan mantap dalam hatinya. Jadi jelas kalau bilang saya ingin menjadi ilmuwan, ilmuwan apa? Ya, tapi kalau ketika dia mantap maka akan ada usaha dan usahanya sistematis untuk mencapai tujuan itu. Kalau ingin menjadi dia dengan orang kaya, oke, jadi orang kaya. Kaya di bidang apa? Di bisnis. Bisnis apa? Bidang kayu. Kayu apa? Kayu kebutuhan pembangunan. Nah, dia ketemu. Dia jelas, kemudian baru dia melangkah tahap demi tahap untuk menjadi pengusaha kayu tersebut. Kemudian berikutkan apa? Menumbuhkan keyakinan untuk mencapai tujuan. Dari waktu ke waktu harus dikembangkan keyakinan itu. Bahwa dirinya pasti akan mencapai tujuan yang besar itu. Kenapa perlu ditumbuhkan? Kadang-kadang orang yang sedang mengejar cita-citanya itu keyakinannya naik turun. Ketika dia mendapatkan hambatan yang berat, kadang-kadang dia pikirannya sudah mulai merasa khawatir, merasa ragu, bahkan kadang-kadang mulai tidak percaya bahwa dirinya akan sukses. Maka harus ditumbuhkan dalam dirinya bahwa dirinya akan sukses untuk mencapai tujuan itu. Sehingga apa? Dia akan semangat untuk berjuang mencapai tujuan itu dan tidak pernah menyerah walaupun menghadapi bermacam-macam hambatan karena dia selalu yang memperbarui. Nah, kemudian ditambah lagi harus berpikir harus mencapai tujuan itu. Maka dia akan melakukan segala cara dengan cara yang benar menurut agama dan benar menurut undang-undang, menurut adat untuk mencapai tujuan itu. Karena dia merasa harus, sehingga apapun yang terjadi tidak menyerah. Apapun yang dikorbankan, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan kesenangan, dia akan berusaha untuk mengorbankan semua itu untuk mencapai tujuan itu karena merasa harus. Misalnya, ketika saya itu mengambil S3 dulu, saya harus berkata 3 tahun harus selesai kuliah saya. Nah, alhamdulillah dalam 3 tahun selesai untuk ujian tertutup, baru setelah ditambah 1 semester ujian terbuka. Saya berusaha dengan sungguh-sungguh. Ketika semester 2 kita sudah mempersiapkan untuk disertasi. Begitu semester 3 sudah mulai kualifikasi. Semester 4 sudah ujian proposal, kemudian berusaha, kemudian semester 6 sudah ujian tertutup, semester 7 ujian terbuka. Kenapa saya harus berjuang? Karena hati saya menyatakan saya harus lulus dalam waktu 3 tahun. Nah, berikutnya apa? Strategi untuk sukses dengan cepat dan aman. Lalu dia tahu bagaimana sukses yang tepat. Maka dengan apa? Dengan cari orang yang sudah pengalaman di bidang yang kita inginkan.
Ketika saya itu ingin menyelesaikan disertasi saya, maka saya diskusi dengan orang-orang yang cepat dalam menulis disertasi. Saya diskusi dengan adik saya sendiri yang dia dapat doktor dari Malaysia, kemudian diskusi dengan teman-teman di IAIN yang dia itu menyelesaikan disertasinya dengan cepat. Disitulah saya mempunyai ilmu, punya strategi untuk mencapai sukses itu. Begitupun ketika saya mendirikan pondok, saya berkata harus saya punya pondok yang bagus, yang bonafit, maka saya melakukan studi banding ke pondok-pondok pesantren yang lain yang sudah terkenal maju. Supaya apa? Saya mempunyai cara yang cepat dan nah itu. Kemudian yang keenam, mengetahui jalur alamiah dan mudah. Jadi kita harus tahu gimana jalur dia setelah mengetahui sukses cepat, harus cari jalur yang alamiah. Ya, harus kita belajar pada orang-orang yang lebih dahulu dia melakukan itu. Kalau namanya ingin dia menjadi seorang DPR, ya harus belajar kepada orang-orang yang sudah sukses DPR itu. Bagaimana cara yang baik untuk mencapai cita-cita itu. Apa strategi yang dilakukan, bagaimana dia komunikasi dengan tokoh-tokoh, bagaimana dia membuat tim yang baik, yang sistematis dan efektif dan efisien. Kalau dia ingin menjadi seorang ilmuwan, dia harus dia tuh misalnya ingin menjadi orang yang bidang ahli, misalnya di bidang ilmu fikih misalnya, maka dia harus bertemu dengan orang-orang yang sudah fakih, yang terutama orang ahli fikih, sehingga itu akan diberitahu bagaimana caranya menjadi seorang yang ahli fikih, mulai belajar fikih mazhab tertentu, kemudian belajar fikih muqaranah, kemudian belajar usul fikih, kemudian belajar ulumul hadis, ulumul Quran, dan sebagainya. Disitulah kita akan mengetahui jalur yang alami dan mudah karena kita belajar kepada penduduk yang sudah sukses. Nah, kemudian yang ketujuh, kita membuat rencana yang realistik. Jadi setelah jelas baru kita bagaimana untuk mencapai tujuan. Oh, saya harus mencapai kekayaan untuk menjadi seorang pengusaha retail yang berkelas provinsi. Apa tahapan? Oh, tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun keempat apa, akan dicapai nanti pada tahun ke-10. Itu harus rencana yang realistik. Oh, saya harus menyelesaikan disertasi saya atau S3 saya selama 3 tahun. Apa? Saya mulai dari awal mengumpulkan buku-buku sesuai dengan rencana disertasi yang akan ditulis. Kemudian mulai membaca buku-buku itu. Kemudian mulai mendiskusikan dengan orang-orang yang ahli di bidang itu. Kemudian mulai mengkomunikasikan dengan pihak akademik di kampus. Kemudian setelah mendapatkan pembimbing, kemudian banyak diskusi dengan pembimbing, itu sudah membuat rencana-rencana untuk mencapai itu, sehingga tahapan ketemu mencapai puncaknya itu. Dan kemudian dia bertindak sesuai dengan rencana. Dia kalau tidak membuat rencana dalam hidupnya, tidak mempunyai rencana untuk sukses, sama dia buat rencana untuk kegagalan. Tetapi rencana tidak ada artinya ketika dia tidak konsisten dengan rencana yang dibuat. Misalnya dia punya rencana, ingin menyelesaikan S3-nya selama 3 tahun, tapi dia tidak mengikuti rencana itu, mesti gagal. Dia punya rencana, ingin menjadi seorang kaya di bidang retail, sudah buat rencana yang sistematis dan bagus, dapat pembimbing dari orang yang sudah berpengalaman, tapi ternyata tidak bertindak sesuai dengan rencana, ya berarti dia itu sama dengan bertindak menuju kegagalan. Kemudian berikutnya, dia itu memonitor proses dan terus belajar. Jadi dia harus ikuti sampai di mana. Jadi tahun pertama apa yang didapatkan, apa yang dilakukan, apa khususnya harus diikuti. Dan terus belajar bagaimana mengembangkan itu. Ketika dia itu menjadi orang, misalnya menjadi seorang ahli hadis, oh dia itu monitor prosesnya, oh sudah hafal beberapa hadis. Oh, minggu pertama sudah hafal 10 hadis, minggu keempat sudah hafal 100 hadis, nanti umpamanya dalam 1 tahun sudah hafal 1000 hadis, kemudian sanadnya sudah ilmu apa yang dimiliki, terus itu akan dimonitor terus dan terus belajar kepada orang yang ahli hadis supaya ilmunya berkembang. Begitupun kalau ingin dia sukses di bidang politik, dia sudah dipelajari, oh dia jadi pengurus partai di bidang, sudah di mana? Di tingkat kecamatan. Sekarang apa? Tingkat kabupaten. Sudah jadi apa? Jadi pengurus biasa. Sudah jadi apa? Sudah jadi sekretaris. Terus pada akhirnya dia akan menjadi orang sukses. Kemudian berikutnya adalah bertanggung jawab untuk terus belajar dan bertindak. Dia harus terus belajar, mengembangkan ilmunya. Kalau dia ingin sukses di bidang politik, harus belajar politik yang dia tuju pada orang yang sudah berhasil.
Kalau ingin menjadi seorang pengusaha, terus belajar kepada pengusaha yang berhasil di bidang dia yang diinginkan. Kalau menjadi seorang ilmuwan, maka terus belajar terus kepada orang yang sudah berhasil di bidang ilmu yang dia tekuni. Dan sekedar belajar, tak terus bertindak, melaksanakan ilmu yang dia miliki. Nah, maka karena itu untuk mencapai sukses ini, yang pertama harus punya keyakinan yang benar dan bulat untuk mencapai sukses. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan mantap. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, harus mencapai tujuan. Kelima, strategi untuk sukses dengan cepat dan aman. Kemudian kelima, kemudian yang keenam, mengetahui jalur alamiah dan mudah. Ketujuh, buat rencana yang realistik. 8, bertindak sesuai rencana. 9, memulihkan proses dan terus belajar. Kemudian 10, bertanggung jawab untuk terus belajar dan bertindak. Nah, kalau ini semua dilakukan, insya Allah dia itu akan menggapai kesuksesan yang dia inginkan. Dan insya Allah dia itu akan menjadi orang yang sukses. Maka karena itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi orang sukses. Sesuai dengan anggapan kita masing-masing, baik sukses di bidang politik, di bidang bisnis, di bidang ilmu, dan lain sebagainya. Semoga itu bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.